Emang ada dasarnya? Cerita lagi, ulangi lagi bos. Surat Al-Muzammil. Dasarnya apa tuh? Ya. Ama Fatir, dengerin bos. Ya Bapak Ibu sekalian, ibadah yang harus kita lakukan harus maksa, harus ekstrim. Karena hajat kita ekstrim, itu yang sering ditekankan Pak Haji kan gitu ya. Jadi karena hajat kita maksa, ibadah kita juga harus maksa. Pak Haji ngajarin harus bangun jam 00, harus senyum, harus mandi, harus sholat tahajud witir, harus baca Quran. Apa dasarnya? Dasarnya ada di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Itu dibaca untuk menambah keyakinan, menambah kemantapan kita dalam melaksanakan ibadah itu. Bukan untuk itu dibaca jadi Amalan. amalan, bukan. Enggak. Jadi untuk dibaca, untuk dihayati, oh ternyata Pak Haji ngajari kita untuk ini nih, dasarnya ini loh. Gitu maksudnya ya. Jadi di surat Al-Muzammil ayat 1, ya ayyuhal muzammil, dipanggil oleh Allah orang-orang yang lagi berselimut. Selimut ada dua loh Pak. Selimut mati sama selimut hidup. Iya. Ada yang bisa kentut, ada yang nggak bisa kentut. Makanya anggap itu selimut kita selimut yang bisa kentut, maka kita harus mandi sebelum sholat, bangun tidur, senyum, syukur, aduh enak. Ya, dipanggil oleh Allah di malam hari. Kum, bangun, kumil laila illa qalila. Bangun di tengah malam itu, walaupun hanya sebentar, walaupun hanya sedikit untuk sholat. Bangunnya jam berapa? Ditentukan oleh Allah di ayat yang ketiga. Kita kan dibangun, suruh bangun oleh Allah. Kapan Allah bangunnya? Dijawab di ayat yang ketiga. Nisfahu, seperdua, separuh. Ada terkenal itu nisfu Sa'ban. Artinya pertengahan bulan Sa'ban, saat bulan purnama. Nah kalau nisfunya lail, nisfunya malam berarti jam 12, jam 00. Nisfahu. Apakah harus tepat? Enggak. Awing kusminhu qalila, atau kurang sedikit darinya sedikit. Kurang dari jam 12 sedikit. Kalau lebih boleh enggak? Dijawab oleh Allah. Kalau kita tanyakan, tanya gitu kan. Boleh enggak? Dijawab langsung oleh Allah di ayat yang keempatnya. Auzid alaihi, atau lebih sedikit darinya. Jadi bangunnya jam 00, kurang sedikit atau lebih sedikit. Itu Allah maha toleran. Iya. Jadi kita dipaksa oleh Allah bangun jam 00 tapi toleran. Sedikit bukan banyak ya, sedikit-sedikit ya 5 menit, 10 menit. Kita nafsirinnya setengah malam itu lebih banyak. Akhirnya bangunnya jam berapa? 2:30. Nggak boleh dong, seneng sedikit aja. Jam 00 lewat 10 menit, 5 menit gitu. Jangan lewat 3 jam. Goblok. Lanjut. Ya, terus disuruh apa kita oleh Allah setelah sholat, bangunnya jam seperti itu, disuruh warotilil Qur'ana tartila. Dan lanjutkan dengan baca Al-Quran dengan tartil, dengan runtut. Tidak usah pilih-pilih. Quran itu Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus sampai Anas. Juz 1 sampai juz 30. Tidak usah dipilih, hanya Al-Waqiah saja. Yasin saja. Nanti kita lupa dengan Quran yang lain, karena Quran dianggap hanya itu saja. Baca terus dengan runtut. Khatam, ulangi, khatam, ulangi. Kalau Pak Haji ngajari kita 12 juz, berarti 3 hari kita khatam. Lebih. Setengah juz. Khatam. Berarti sebulan bisa khatam 10 tambah
11 kali. Ya kan? Kalau 3 hari kan kita 10 kali hatam. Tapi karena kita dilebihin Pak Haji 2 juz, maka per 2 berarti 10 pas. Kita hatam 11 kali sebulan. Kalau dengan 12 juz. Itu kalau kita hatam seperti itu, lama-lama kita bacanya tambah cepat dan pasti hafal lama-lama. Kalau kita praktekkan seperti itu. Kenapa harus malam? Allah menjawab, kenapa ya Allah harus malam ya Allah? Kan gitu ya. Kok malam-malam begini enak-enak tidur nyenyak? Karena kata Allah, kalau kamu bangun malam, itu mempengaruhi jiwamu, mentalmu jadi kuat. Tidak mudah goyah, tidak mudah mengeluh. Sifat-sifat 18 itu pasti akan lenyap, hilang dengan sendirinya dengan kita bangun malam. Itu Allah yang menjamin. Dan ucapan kita jadi mantap karena dihiasi dengan bacaan Al-Quran. Apa mantap maksudnya? Apapun yang kita hajatkan itu mudah dikabulkan oleh Allah. Jaminannya seperti itu. Kalau siang gimana ya Allah? Gitu kan kita, mbok siang aja. Dijawab itu oleh Allah juga ya, dijawab. Mbok siang aja saya bisa lah, kalau siang-siang nggak ngantuk, saya baca Qur'annya siang, sholatnya juga siang, Allah saya baca Qur'an bisa kalau 12 juz, sehari full. Dijawab di ayat yang ke-7. Karena enggak bisa loh. Karena di siang hari itu urusanmu sangat banyak. Tawilan itu panjang urusannya, enggak selesai-selesai. Itu. Maka ayat 1-7 dihayati. Kalau itu merasuk di diri kita, kita akan dengan semangat untuk melaksanakannya. Hambatan apapun, ada yang tanya, kalau malam jualan gimana Pak Haji? Nah itu jawabannya nanti Pak Haji, yang sangat ekstrim jawabnya Pak Haji itu ya. Kemarin kan ada jualan, saya kan jualan apa namanya kemarin pecel ayam Pak Haji. Gimana saya mau sampai jam 2 malam gitu udah. Udah naik Pajero belum? Udah naik Fortuner belum? Iya. Janganlah bos, dagangnya siang aja dari jam 2 sampai jam 5. Pembelinya ada gak? Nah di situ aja dia udah ngeblok. Jalanin dulu, syukurin dulu, nikmatin dulu ilmunya RDAY. Ini enggak, mikir dulu, komen dulu, ngeluh dulu. Ya udah lo nggak makal masuk ilmunya RDAY. Maksud apa-apa komen. Kan saya dagangnya kan dari abis maghrib sampai jam 3 pagi. Pakai Pajero gak? Enggak, ya udah tinggalin dong kebiasaan itu. Kita udah dagangnya jam 2 aja sampai jam 5. Ada gak contohnya? Lo cerita. Ya ada. Itu ekstrim banget contohnya. Dari Indramayu. Indramayu. Dulu modalnya ratusan juta untuk beli Gabah. Beli di sawah, slab, jadi beras, kirim ke pengepul di pasar induk. Terus pertama dibayar setengah, kedua dibayar setengah lagi, tinggal 1 nota. Berikutnya ngirim lagi, dibayar lagi setengah, tinggal 1,5 nota. Terus seperti itu, akhirnya ninggal 3 nota, sudah perputarannya sudah kalah. Kalah, modalnya lama-lama habis. Privat seperti bapak-bapak. Yakin praktekin, sholat tahajud, bangun tadi itu, bangun malam, baca Quran, wajib 12, dia laporan privat berikutnya, itu baru bisa baca 6 juz Pak Haji waktu itu ya, baru bisa 6 juz. Tapi dengan mengamalin itu, Allah memberikan hikmah, memberikan solusi, jalan keluar, yang tetap berhubungan dengan beras. Kalau kemarin berasnya mentah yang dijual, sekarang diberi ilham oleh Allah untuk
berasnya tidak dijual mentah, dimasak dulu jadi nasi uduk. Kalau dulu jualannya dia mulai dari bangun pagi sudah ke sawah, cari petani-petani yang jual sawahnya, manen, nyelep, nggak ada istirahatnya, malam, sore berangkat ke pasar induk, pagi pulang, nggak ada kesempatan. Jangankan baca Quran, buka saja nggak ada kesempatan Pak Haji. Sekarang dipaksa Pak Haji untuk itu. Ilham yang diberikan Allah, dia masak, jual nasi uduk, mulai jam 2 siang, jam 5 menjelang maghrib habis. Untung bersih. 2 juta, karyawan setiap hari sudah Bayar harian. 4 orang karyawannya. Dan dia sudah tidak bekerja karena sudah 4 orang. Ngapain dia? Jualannya di depan rumah. Duit datang sendiri. Dia tinggal ngamalin aja itu. Yang masak sudah karyawan, yang jualan juga karyawan, istrinya tinggal terima jadi kasirnya, bonnya, suaminya tinggal duduk manis, tinggal ngerok centong doang. Ini rezeki datang sendiri. Yang dulu dikejar ke sawah, dikejar ke pasar induk, pasar induk Cipinang. Zong semua meninggalkan hutang. Alhamdulillah dengan pelan 2 juta tingkatkan hutangnya selesai malah. Ini yang tadi sampaikan Pak Haji, tidak diblok dulu. Apa bisa saya jualan siang saja jam 12 sampai jam 6 selesai? Ini malah ekstrim lagi. Karena habis duhur, sholat tobat dulu. Jam 2. Baru jualan. Tutupnya jam 5. Jam 5 tutup. Itu sudah habis, sudah ngantri pada bungkus. Ini contoh yang menjadi penyemangat kita semua. Nih, contoh lagi satu lagi, harus semangat ya. Habis ini selesai ya. Saya mau makan nasi uduk. Nunggu Mas Subah. Ceritain orang Indramayu yang nak bawa kapal nyari ikan tenggiri ke Papua. Pemiliknya duduk manis di rumah, duit datang sendiri dan miliaran, cerita. Kalau tadi baru angka jutaan. Ini udah miliaran. Tapi, ya itu kan sudah bersyukur Bapak dapat seperti itu kan juga sudah lumayan ya, sudah pintunya terbuka. Dan rezeki tidak mesti dari itu saja, tidak nasi uduk. Karena suaminya sudah tidak menjalani itu, maka pintu rezeki yang lain terbuka sangat lebar. Ada yang luar biasa. Tamu Pak Haji yang dari Indramayu, dia memang punya kapal, tapi dulu sebelum ngamalin ilmu RDAY yang seperti diajarkan Pak Haji itu, nombok terus. Jadi kapalnya punya, sama kapalnya, jenis kapalnya juga itu, ABK-nya juga itu 16 Pak Haji ya? 17 orang yaitu, tapi pulang totalannya nombok. Kenapa? Karena modalnya juga banyak. Bahan bakarnya, solarnya 900.000. 900 juta. Oh, 900 juta. 900 juta sekali berangkat ke Papua. Berangkat pulang itu 900 juta. Solar. Bahan bakarnya saja. Biaya hidupnya untuk di kapal 17 orang 400 juta. Indomie, beras, minyak buat untuk makan 3 bulan. Sebelum praktekin ilmu RDAY, biaya 1,3 miliar, pulang kadang dapat uang hanya 1 miliar. Kadang lumayan itu sudah 1,3 pas-pasan. Alhamdulillah praktekin ilmu RDAY, orangnya sama, kapalnya sama, biayanya sama, pulangnya hasil tangkapannya lebih banyak. Tangkapannya di total dia sudah bisa nyampe 3 miliar. Jadi biaya 1,3 dapat 3 miliar, dia dapat 1,7 miliar untuk 3 bulan. Datang lagi
Gimana Pak Haji supaya bisa lebih lagi karena ikan tenggirinya biar banyak. Segitu masih masih minta lagi supaya kita bisa lebih lagi. Karena itu tenggirinya tidak ya 50% lah dari ikan-ikan yang lain. Gimana ini supaya bisa dapat yang 80%, 75% paling tidak yang tenggirinya. Dipraktekkan lebih lagi, baca Qur'annya di fullin, tenggirinya bisa 75%, biayanya sama, 1,3, orangnya sama, 17 ABK, kapalnya sama, melempar jalannya juga sama. Terus yang ngatur di situ yang tenggirinya jadi banyak siapa? Allah. Itu 100% karena Allah. Dia pulang bisa dapat 5 miliar. Karena tenggiri semua. Tenggirinya mayoritas. 5 miliar, pengeluarannya 1,3. Jadi sisanya 3,7. Nah, saya mau Bapak dan Ibu, Allahnya 99%, dunianya 1%. Atau kalau bisa Allahnya 99,99%, dunianya 0,0001. Pak, Bu, tadi kata istri saya, kata anak-anak saya, Pak, cucunya ulang tahun. Iya. Tapi saya kepikiran ya di sini kalau ada tamu jauh dari luar kota gimana. Langsung Pak ditepis sama putri saya. Nggak bakal ada tamu Papa. Gitu. Hari Minggu nggak ada tamu Pak. Apalagi demo di mana-mana Jabodetabek. Orang juga takut Pak. Dalam hati saya ada. Walaupun satu buat syarat orang luar kota. Ada orang lahat. Jadi ucapan adalah jadi ibu bapak ngucap yang bagus-bagus. Jangan ibu bilang, bapak bilang, lunasin ntar gimana ya? Kok pengen tahu caranya Allah bekerja? Nggak boleh dong. Itu namanya orang indigo. Nggak boleh. Mau caranya gimana itu urusan Allah. Lah tuh buktinya kapalnya sama. ABK-nya sama. Biaya pengeluarannya sama. Waktunya sama 3 bulan. Berlayar dari Indramayu ke Papua. Papua balik lagi ke Indramayu sama kok. Tapi kok beda hasilnya. Yang sekarang ikan tenggiri. Hampir kebanyakan ikan tenggiri. Bu, Pak. Itu kan orang kaya Pak Haji. Punya modal. Bu, Pak ini saya bocorin. Itu yang modalin siapa? KUD. Kalau kita Pak D. Kalau dia KUD, Koperasi Unit Desa. Jadi nanti ikannya dibeli sama KUD. Selisihnya. Jadi ibu bapak jangan bilang modalnya dari mana. Harusnya gue nggak boleh kasih tahu ya. Gue bocorin. KUD. Kalau ibarat bapak tuh berobat BPJS. Bukan yang mandiri ya. Jadi tenang aja Pak, Bu. Tenang aja. KUD. Bayangin coba. Bu, Pak maaf ya. Suaminya berangkat berlayar. Istrinya datang ke tokeknya. Namanya tokek kan. Kita nggak ada uang. Kapal lagi berlayar. Apa yang dilakukan sama dia? Ke KUD. Pinjem dulu dong. 1 miliar. Buat 17. Nanti potong dari ikannya. Mana ada Pak KUD mau minjemin 1 miliar. Tapi kan dia pakai ilmu karipan lokalnya RDA ya. Dia remas alat kelaminnya salaman sama KUD. Pasti dikasih. Alhamdulillah hitung-hitungan 5M. Bayar 1,3 sama itunya 1M. Masih ada 2,3, 2,7. Nah maunya saya, bisa gak Bapak dan Ibu jangan lebih pinter dari Allah. Kita suka lebih pinter dari Allah. Apa namanya Pak Haji? Ngatur Allah. Nggak boleh. Bisa? Ada lagi yang mau ditanyain sebelum saya tutup? Ya. Kita misalkan sedang tidak punya uang. Asal ngomong aja besok ada uang besok. Nah iya betul. Yang penting lo mau kondok. Modal kontol doang. Yang punya itu pasti boleh. Kalau yang nggak punya itu nggak boleh.
Pasti besok ada uang, pasti besok ada uang, pasti besok ada uang. Pasti besok ada uang, pasti besok ada uang, pasti besok ada uang. Begitu, Bos. Perlu disebutkan angkanya. Ya enggak dong, Bos. Lu namanya berharap dong. Kan lu mau kondo, modal kontrol doang. Enggak boleh nyebutin angka kalau mau kondo. Bos dari Lampung. Apa mimpi waktu berangkat di sini saya kasih kesempatan naik odong-odong sama Haji Marco sama si Bos. Mimpi gak Ibu? Mimpi gak Pak? Jenengin anak yatim. Lo beliin apa? Cilung, telur gulung. Keliling, kebun. Lihat. Lo pasti bisa. Alhamdulillah. Yang lain gak kepilih tuh sama saya. Nah kita kan suka berandai-andai. Cair 10M, cair 10M. Ya disesuaikan dulu dengan mukanya si Bos. Mukanya si Bos. Ada gak orang cair 10 miliar yang mukanya kayak lu? Nggak ada lah, Bos. Minimal lu diservis dulu mukanya di toko ban. Di spuring namanya. Dimasukin mesin diputer. Rung. Oke? Bisa? Harus? Bisa dipakai untuk nyedok nasi. Apanya? Ini, centong. Oh bisa, jangan buat nyendok nasi, Bos. Buat nabok kontrolnya bisa, Bos. Pak, lon. Boleh, maksudnya boleh. 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 Pak, maksud saya Pak, ilmu centong itu ilmu yang gimmick-gimmick yang darurat. Yang nomor satu, yakinnya dulu. Saya nih super yakin, Bos. Tadi udah gelap mendung asli. Saya cuman ngomong. Terang. 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 9 kali Pak. Gua tiup tuh. Alhamdulillah tuh. Maju ke sono. Yang hujan. Semplak. Atang Sanjaya. Itu. Cibung Bulang. Alhamdulillah. Tempat saya enggak. Nah Bapak juga gitu. Bisa? Oke. Sampai ketemu lagi besok. Waktunya makan Mas Subah.